Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Septi Andiaristi dengan NIM 21105211044. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis data pada suatu percobaan dengan menggunakan analisis deskriptif yang meliputi penjumlahan data, perhitungan rata viskositas, dan standar deviasi. Di sini saya menggunakan skripsi yang berjudul Pengaruh Penambahan Glukosa dan Lama Fermentasi Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Yogurt. Nah, di sini saya mengambil pengaruh konsentrasi glukosa dan lama waktu fermentasi terhadap viskositas yogurt. Kemudian di sini terdapat data dari hasil percobaan yang telah didapatkan, di mana di sini konsentrasi glukosa dinotasikan sebagai G, kemudian lama fermentasi dinotasikan sebagai L. Di sini terdapat 4 perlakuan dari G, yaitu yang pertama G1 0%, G2 2,5%, G3 5%, G4 7,5%. Selanjutnya untuk lama fermentasi juga terdapat 4, yaitu yang pertama L1 12 jam, L2 24 jam, L3 36 jam, dan L4 48 jam. Jadi terdapat 16 kombinasi perlakuan dari konsentrasi penambahan gula dan lama fermentasi. Kemudian pada percobaan ini dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, cara untuk melakukan analisis deskriptif yaitu kita menggunakan bantuan Excel. Yang pertama, untuk menghitung jumlah, kita bisa menggunakan rumus SUM. Kemudian kita pilih data pengulangan 1 dan 2. Selanjutnya, untuk rata viskositas, kita menggunakan rumus average. Kemudian blok data pengulangan 1 dan 2. Selanjutnya untuk standar deviasi kita menggunakan rumus STDEV. Gunakan ulangan 1 dan 2. Untuk mempercepat proses perhitungan, kita bisa memblok, kemudian lakukan drag hingga pengulangan terakhir. Nah, setelah didapatkan hasil ini, setelah menghitung jumlah, rata, dan juga standar deviasi dari 16 perlakuan, kita dapat membuatnya dalam bentuk grafik. Ini dibuat agar memudahkan dalam membacanya. Dalam hal ini, dapat digunakan grafik batang untuk melihat perlakuan mana yang lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, caranya menambahkan grafik yaitu insert, kemudian kita tambahkan pada bagian grafik bar chart ini. Kita pilih bagian pertama. Nah, terdapat kotak blank ini, kemudian kita isi data dengan klik kanan, kemudian ditambahkan select data. Nah, di sini kita akan menambahkan yang pertama yaitu series name, kita pilih rata. Kemudian untuk series values, kita pilih data dari rata viskositas tersebut. Kemudian oke. Nah, di sini pada sumbu X-axis labels ini kita ubah yaitu dengan perlakuan yang ada. Di sini terdapat 16 perlakuan. Kita pilih dari perlakuan tersebut. Kemudian oke. Setelah didapatkan hasil ini, kita bisa melebarkan agar lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya untuk tabel ini saya akan menambahkan garis terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil ini, kemudian kita akan merapikannya. Di mana di dalam sumbu Y ini kita akan menambahkan line-nya yaitu menggunakan solid line dan berwarna hitam. Selanjutnya untuk tick-nya kita akan menggunakan outside tick. Kemudian didapatkan tampilan seperti ini. Pada sumbu X dilakukan hal yang sama. Sebelumnya untuk sumbu Y ini, pada number kita bisa mengubahnya dari desimal menjadi 0.
Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya untuk sumbu X-nya kita bisa mengubah lainnya, yaitu seperti yang di perlakuan X, menggunakan solid line dan berwarna hitam. Selanjutnya, pada bagian ini, kita menambahkan tick outside. Maka didapatkan hasil seperti ini. Agar lebih nampak, kita bisa mengubah tulisan ini menjadi berwarna hitam. Lakukan hal yang sama pada bagian grafik X. Selanjutnya, garis bantu dapat dihapus, yaitu dengan mengklik, kemudian delete pada keyboard. Selanjutnya, kita bisa menambahkan pelabelan pada sumbu X dan Y dengan cara double klik pada bagian yang ingin ditambahkan, kemudian add chart element, kemudian axis titles, di mana kita akan menambahkan primary vertical terlebih dahulu. Di sini merupakan tingkat viskositas. Dapat digunakan warna hitam. Selanjutnya, pada bagian ini, kita lakukan hal yang sama, menambahkan pada primary horizontal. Ini merupakan perlakuan. Kemudian kita pilih warna hitam agar lebih terlihat. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu setelah dapatkan label seperti ini, kita tambahkan standar deviasi yang dapat membantu kita melihat range dari data-data yang diperoleh dari perlakuan terhadap reratanya, dan dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat perbedaan dalam masing-masing perlakuan. Ini kita bisa cari dengan cara mengklik batang pada grafik, kemudian kita tambah pada pojok kiri, kita pilih add chart element, error bars, kemudian more error bars option. Kemudian, karena sudah ada data standar deviasi yang kita buat, kita bisa melakukan custom. Kemudian specify value. Selanjutnya untuk positive error ini, kita bisa memilih standar deviasi, data dari standar deviasi. Kemudian untuk negatifnya juga kita pilih standar deviasi. Setelah dapatkan garis seperti ini yang merupakan standar deviasi, kita bisa menambahkan data dengan mengklik bagian bar, kemudian klik kanan, dan add data labels. Nah, di sini sudah terdapat data-data dari standar deviasi tersebut. Nah, ini adalah grafik yang didapatkan dari percobaan penambahan glukosa dan lama fermentasi terhadap viskositas yogurt dengan analisis deskriptif. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara melakukan analisis data pada suatu percobaan dengan menggunakan analisis deskriptif. Terima kasih. Om Santi 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 Om.